Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang mengenai bab 2 yang beranggotakan saya Erlangga, lalu ada Hasna, Hilma, Alia, Tuti, dan juga Revan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan pokok klasik dan juga permasalahan pokok modern, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu produksi. Proses produksi adalah kegiatan mengelola faktor-faktor produksi atau input untuk menciptakan atau menambahkan ilmu guna atau barang jasa. Faktor produksi yang biasanya dibutuhkan yaitu yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, lalu ada modal, lalu ada keahlian. Yang kedua yaitu distribusi. Produsen tidak bisa langsung menjual produknya sehingga membutuhkan orang lain, disebut distributor. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan antara proses produksi konsumsi bertujuan memperlancar atau mempermudah penyaluran barang dan jasa. Lalu yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi modern terbagi menjadi 3 macam juga sama. Yang pertama, apa dan berapa yang diproduksi. Ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi, seperti berapa yang harus dikeluarkan dan berapa yang diperlukan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu bagaimana memproduksinya, jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang digunakan. Yang ketiga yaitu untuk siapa diproduksi, siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Lalu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah ekonomi yang mencakup pada skala yang cukup besar yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi nasional, regional, serta global. Contoh dari ekonomi makro adalah deflasi inflasi, ekspor impor, serta investasi pemerintah suatu negara. Ekonomi mikro skalanya lebih kecil yang berfokus pada tren pembeli dan penjual. Contoh dari ekonomi mikro adalah pameran, UMKM, serta bazar. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat tradisional secara turun-menurun. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional: 1. Teknik barter dipelajari secara turun-menurun. 2. Sistem barter masih digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3. Belum adanya pembagian kerja dalam masyarakat. 4. Masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. 5. Alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi oleh peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi komando: 1. Hak dan kebebasan individu tak diakui negara. 2. Semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. 3. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur pemerintah. 4. Segala macam bentuk kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar yaitu 1. Sumber produksi menjadi milik masyarakat. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan. 3. Persaingan dari masyarakat. 4. Masyarakat terbagi 2 golongan, yaitu golongan pekerjaan dan pemberi kerja. Kekuatan sistem ekonomi pasar: 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat. 2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber daya produksi. 3. Timbul persaingan untuk kerja. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran, pemerintahan dan swasta saling berinteraksi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran: 1. Pemerintah dan swasta melakukan kegiatan ekonomi. 2. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar. 3. Terjadi persaingan dan perekonomian. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perekonomian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ini saya akan menjelaskan nilai dasar ekonomi menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.